kekuatanku. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Dunia bersuara takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena kaulah kekuatanku. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Oh Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Padamu aku percaya. Selamat pagi brothers dan sisters. Selamat pagi brother dan sister. Iya.
Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Karena hari ini kita akan memuji Tuhan. Dan juga akan mendengarkan listen dari Pendeta Joni. Dan sebelum kita mulai ibadah, saya mau memberitahukan. Brother sister, harap untuk ibadah ini bisa tenang dan berjalan baik. Handphonenya di silence. Dan juga nanti kalau ada sedang khotbah atau komuni, brother sister harap tidak keluar. Jadi kita memberikan brother sister untuk ke toilet di waktu sebelum khotbah dan juga komuni. Dan setelah itu juga bisa. Tujuannya untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk 1 minggu ini Tuhan. Kami boleh lewati hari ini dengan penuh sukacita. Segala keberhasilan yang kami boleh peroleh, kami tahu itu karena Engkau Tuhan yang menyertai. Terima kasih sudah memimpin kami dalam sekolah, dalam kampus dan juga pekerjaan Bapak. Dan hari ini kami teens kampus dan juga singles, kami mau bersatu hati untuk memuji Engkau Bapak. Dan juga Tuhan berkati setiap orang yang melayani hari ini dari Song Ministry, Multimedia, Asher, dan juga Pendeta Joni yang akan khotbah. Biarlah firman yang dibagikan itu bisa merubah kehidupan kami. Terima kasih, kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya mau undang brother dan sister semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganku. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu.
ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Mazmur. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Amin. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Na 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 na. Na 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 na
Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi ya, haleluya, amin ya. Oke. Haleluya, angkat tangannya. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Na 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 na. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia, oh, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, oh, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, 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 kekal mulia. Oh, haleluya,
dunia. Wow, wow, wow. Wow. Hanya Yesus, juru selamatku. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, Dia tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ratakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, Tuhan. Amin. Amazing. Gimana? Yang intinya inti, gimana bercandanya? Lupa deh gua. Yang mirip dia kan Bang James mirip itu kan? Yang inti core to the core, intinya inti kan? Kalian nggak tahu ya orang itu ya? Yang jago banget bahasa Inggrisnya. Aduh, mau buat bercandaan itu takut kalian nggak connect. Ya udahlah ya, lupakan aja ya. Next ya. Kayaknya bercandaan kami terlalu segmented ya kayaknya. Terlalu nggak jelas sepertinya. Mari kita beri sekali lagi beri applause untuk Tuhan kita juga Song Ministry. Saya happy banget. Ada banyak alasan yang happy. Yang pertama bisa ketemu kalian lagi. Waktu tanggal berapa ya? Minggu lalu, di dalam minggu lalu ya. Saya ikut ngerayain ulang tahun Grace ya dari Teens. Tapi Grace-nya lagi nggak ada di sini, nggak apa-apa. Dia bilang hari Minggu tuh kayak hari yang dia sangat tunggu-tunggu karena dia bisa ketemu sama saudara-saudarinya dalam iman gitu. Dan dia suka banget hari Minggu karena dia bisa berasa orang-orang itu satu dengan lain penuh kasih gitu. Makanya waktu kita kemarin weekdays datang ke rumah dia, wah gila, kayak hari Minggu ya di rumah gua gitu. Karena segitu dia sampai nangis dan terharunya. Ya, dan saya percaya harusnya kualitas itu yang kita punya saat ini. Waktu kita ngelihat satu dengan lain muka kita nggak jelek jadinya ya. Bukan bawaannya jelek tapi jadi cemberut gitu, nggak gitu ya. Tapi kita punya sukacita. Karena kenapa? Karena kita punya kasih satu dengan lain. Amin. Dan hari ini saya happy kedua, ya udahlah ya, Arsenal menang kemarin. Ya, epic comeback setelah ketinggalan 2-0, menit 90 plus 7. Wah, itu baru Arsenal yang hebat itu yang saya tunggu-tunggu. Bayangkan 17 tahun saya kalian bully, 17 tahun sejak zaman kampus, ya. Oh bukan, sejak zaman SMP bahkan. Bayangin, sejak zaman SMP 2004 itu terakhir kali Arsenal juara. Wah, sedih kami ya jadi fans Arsenal. Itu yang kedua yang buat saya happy. Terus yang ketiga bisa bagikan khotbah di minggu pertama. Happy banget. Masih banyak bahan soalnya. Iya, masih banyak bahan. Wah, kemarin bahkan saya harus mikir, ini apa yang saya nggak harus bagikan karena banyak banget. Gitu. Jadi harus dikompakin dan nahan diri apa yang nggak harus dibagikan, harus buat 2 jilid. Tapi semoga ada waktu lagi lah saya bisa bagikan jilid kedua atau jilid ketiganya ya. Dan itu 3 hal yang buat saya happy hari ini ya, dan saya berharap kalian juga punya sukacita yang sama ya karena kita punya Tuhan ya. Dan kita pun merasakan kasih Tuhan buat kita. Amin. Dan izinkan saya sebelum saya masuk dalam khotbah, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, alangkah indahnya waktu kami melihat bahwa saudara-saudari dalam iman punya kebersatuan dalam Engkau Tuhan. Alangkah indahnya waktu kami masing-masing bisa melihat
Seseorang punya kasih satu dengan lainnya, kasih yang hangat Tuhan, kasih yang Kau ajarkan lewat Engkau mati di kayu salib, sehingga kami pun mau Tuhan belajar mengasihi satu dengan lain. Alangkah indahnya Tuhan kalau kami bisa melihat jemaat Engkau yang seperti ini Bapak, yang mau datang sama-sama memuji Engkau, yang mau bekerja sama Tuhan untuk meninggikan nama Engkau. Alangkah indahnya Tuhan kalau kami melihat ada orang-orang Tuhan yang mau saling humble untuk mengaku dosanya, saling terbuka Tuhan akan kekurangan dan hal yang dia bisa bantu dalam kehidupannya dia Tuhan. Alangkah indahnya kalau kami bisa lihat saudara dan saudari saling tolong-menolong Bapak dalam kehidupan kami berjemaat. Alangkah indahnya Tuhan kalau kami benar-benar bisa melihat Tuhan, Engkau hidup di dalam setiap diri jemaat yang ada di tempat ini. Bapak yang baik, itulah impian kami bersama-sama. Kami ingin Tuhan benar-benar jadi jemaat yang menyenangkan hati Engkau. Jadi jemaat yang makin serupa sama Engkau, yaitu jemaat yang punya kasih di dalamnya. Karena Engkau adalah kasih itu sendiri. Bapak yang baik, hari ini satu keindahan lagi Tuhan yang kami akan lihat, di mana murid-murid Engkau, anak-anak Engkau Tuhan, mau memberikan hati dan telinganya untuk mendengarkan firman Engkau. Biarlah ini mengubahkan hati kami, membuat kami kenal Tuhan akan Engkau, membuat kami kenal akan kasih Engkau, sehingga itu membuat kami pun mau Bapa dan tersadar Bapa betapa besar kasih Engkau, sehingga kami pun mau mengasihi satu dengan yang lain. Bapak yang baik, secara pribadi aku mohon buat aku Bapa, biarlah Engkau yang menuntun lidahku, sehingga setiap perkataan yang terucap dari mulutku Bapa, ini adalah siat Engkau. Bapak yang baik, inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan, biarlah semuanya terdengar indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya izin buka contekan lagi ya. Nah ini bukan laptop saya nih, saya agak lupa passwordnya. Ada yang... Maaf ya, London School kan? Kelihatan nggak London School? Kelihatan ya? Saya nggak sekolah di London School. Oke, hari ini kita akan belajar, di bulan pertama kita akan belajar tentang love in action ya. Bulan ketiga ini kita akan belajar tentang satu tema yang berjudul love in action. Jujur, saya ngerasa ini tema yang sangat sesuai dengan rencana pertumbuhan 5 tahun kita. Bahwa kita pengen benar-benar dikenal jadi jemaat yang punya iman, pengharapan, dan juga kasih. Ya, bukan cuma kasih ke Tuhan, tapi kali ini kita akan banyak belajar tentang kasih ke sesama murid Yesus juga. Jadi signature kita itu adalah jemaat yang punya kasih. Ya, saya udah sampaikan berkali-kali, signature kita itu bukan jemaat yang punya Regina Noela dan Guntur Simbolan, bukan. Tapi orang kenal GKD Bekasi karena kita punya kasih. Itu tandanya. Orang kenal kita murid Yesus waktu kita punya kasih di dalamnya. Itu tandanya. Nah ini khotbah yang gampang sebenarnya. Karena kenapa? Karena memang ngomong itu gampang. Benar, tapi mempraktekkan yang susah. Dan itu PR kita bersama-sama. Itu bagian kita bersama-sama. Tapi sebenarnya susah banget nggak? Enggak juga. Nah ini satu persepsi yang mau saya bawa sama-sama buat kita di sini. Untuk kita ngerti kenapa sih sebenarnya mengasihi itu nggak susah. Karena Tuhan titipkan satu hal yang indah banget di dalam hati setiap kita di sini. Sehingga itu memberikan kita kemampuan sebenarnya untuk mengasihi. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin buat kita nggak lovable. Ya, mungkin saat ini yang lovable buat kita gampang kita kasih ya. Contoh sesama fans Arsenal, saya gampang deket sama dia. Gampang banget. Tapi nggak ada masalahnya. Adanya yang saya tahu cuma Pak Budi di Jakarta ya. Siapa lagi ya? Hampir tak tahu. Oh ada Henry juga di Jakarta. Cuma 2 itu ya saya tahu fans Arsenal. Sini kayaknya fans Inter Milan dan Inter Milan, MU gitu ya. Gampang kalau yang sama-sama kayak saya. Yang pemikirannya aneh-aneh kayak saya gampang mengasihinya. Yang buat kita, mungkin buat kita apa sih bercanda, tapi buat kita itu lucu banget loh. Itu gampang saya kasih. Makanya kalian gak gampangan mengasihi saya karena aneh pemikirannya. Lumayan aneh. Ya. Tapi signature-nya kita itu ya kasih itu sendiri. Sama kayak kita mau ke satu tempat, misalnya kalian Starbucks kan jarang kan ya? Ya bilang aja jarang. Bener kan? Ya bilang aja lah kopi kenangan. Oh kopi idola punya kalian. Kopi idola yang udah nggak jelas kemana ya asal-asalnya. Aduh. Jelas tutup ya. Ini loh, ini kopi yang mati sebelum berkembang nih. Aduh. Jadi kalau kita mau kopi, biasanya kita mau signature-nya. Karena itu strong point dari tempat kopi itu. Kita pengen signature-nya. Abang suka, satu kopi yang jujur abang suka kopinya Bang Guntur. Latte dia enak banget. Kalian setelah hari ini datang-datanglah ke rumah Bang Guntur. Biar dibuatin.
No. Latte dia enak banget. Sumpah, ini bener enak banget. Jadi sering-sering lah ya kalian main tempat Bang Guntur supaya kalian rasakan latte buatan dia. Kemarin saya minta ajarin kan sambil bawa istri. Biar istri beliin alat-alatnya. Tapi sampai sekarang belum dibeli, nggak ada uang kita. Yang penting udah dilihat mereknya apa, brandnya apa gitu kan. Jumlahnya berapa. Jadi nabung-nabung dulu aja. Hopefully nanti kita bisa beli lah alatnya ya. Dan kita pengen yang signature karena itu yang membuat dia terkenal. Itu yang membuat dia menjadi key point dari tempat itu. Oke, kalau WL kita punya semua key point-nya. Kalau dangdut, itu pasti strongnya Bang Ilham, ya kan? Kalau yang ngerok Bang James, yang agak ngepop Bang Guntur, agak ngejazz saya. Salah soal nadanya semua, ngejazz. Ghostnut, iya beneran ghost ya. Mereka nggak tahu Ghostnut, kasihan mereka. Ya, jadi punya signature masing-masing. Nah, jemaat ini juga harusnya jemaat yang punya signature karena kita punya love di dalamnya. Ya, dan ini diambil dari kitab Yohanes. Jujur ini kitab yang dalam banget. Yohanes tuh hebat. Kalau dia nulisin satu buku itu simple tapi dalam banget sampai buat kita bisa tenggelam. Ya, sebenarnya nggak ada penulis aslinya dikatakan di 1 Yohanes ini. Di Yohanes 2 Yohanes dikatakan dia adalah penatua katanya. Nggak ada nama kayak misalnya Paulus dari Rasul Paulus untuk jemaat di sini. Biasa gitu kan formula penulisan Alkitab kan. Tapi ini nggak ada. Tapi diperkirakan sama kaum pemikir dan kaum pemikir lah ya, sama cendekiawan, itu ditulis oleh Yohanes. Karena kenapa? Karena dia mempunyai pola yang sama dengan penulisan kitab Yohanes. Oke, kalau kita baca 1 Yohanes sama kitab Yohanes, itu punya banyak kemiripan. Misalnya, kita tahu ya di Yohanes 1 itu bicara tentang firman. Ya, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dia menjadi manusia dan segala macam. 1 Yohanes juga berbicara tentang firman. Dia juga bicara tentang firman yang hidup. Dia bicarakan hal yang sama. Kalau kita baca kitab Yohanes, dia bicara tentang bagaimana suatu perintah baru, yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat. Di sini pun sama poinnya. Dia memerintahkan untuk kita, dia mengajarkan satu perintah baru, yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi ada banyak kesamaan. Apalagi beberapa perumpamaan itu juga dipakai. Kenapa kitab Yohanes ini dalam? Karena dia banyak banget pakai kejadian atau keadaan yang terjadi di masa lalu untuk menggambarkan apa maunya Tuhan. Segitu jenisnya dia. Makanya kalau mungkin kayak anak teens ya, kadang-kadang saya study Bible tapi kayak lagi bicara Mobile Legend. Karena tujuannya apa? Supaya kalian ngerti maksudnya apa. Ya, saya bicara soal game, tujuannya apa? Supaya kita ngerti aja maksudnya apa. Nah, dia pun kayak gitu. Nah, makanya banyak perumpamaan yang dipakai di sini, banyak keadaan-keadaan yang terjadi pada masa lalu yang dipakai di sini supaya orang pada masa lalu itu paham maksudnya apa. Ya, supaya orang pada masa lalu itu nggak terjebak pada konsep surface level aja, konsep aktivitas sekedar terjadi aja, enggak. Dia buat itu segitu dalam sehingga itu keren banget. Ya, dan dalam beberapa waktu terakhir saya juga lagi ambil waktu setiap kali saya saat teduh bersama Faith. Ya, dan kitab ini kayak gitu, kayak seorang bapak yang lagi bicara sama anak-anaknya. Makanya dikatakan di sini, anak-anakku katanya. Dia lagi buat satu konsep keluarga rohani yang pada waktu itu orang-orang buta, orang-orang sulit melihat dengan benar. Tapi dia netralisasikan dengan apa? Dia jadikan diri dia sebagai bapak, rasulnya sebagai bapak, dan kita semua atau jemaat yang diperkirakan adalah jemaat Efesus pada waktu itu menjadi anak-anaknya dia. Ya. Jadi ini waktu saya baca ini ya, ini kayak saya lagi dengar ayah saya lagi ngomong sama saya. Jujur saya nggak punya pengalaman itu di masa kecil. Completely saya nggak punya pengalaman itu. Tapi saya punya pengalaman itu bersama anak saya. Di masa kini dan masa depan. Jadi setiap apa yang saya dengar, itu kayak saya mikir, oh sekarang saya ini lagi ada di posisi yang lagi dengerin bapak saya lagi ngomong apa. Makanya ini sangat dalam. Dan dia menentang banyak banget hal-hal yang lucu pada masa itu. Apalagi yang lucu? Yang lucu di sana di kitab 1 Yohanes ya, itu diceritakan tentang antikristus. Tapi dia nggak mau terlalu dalam bicara tentang antikristus ya, nanti secara teologis. Dia bicara apa? Tentang penyesat, tentang paham-paham lucu. Ya, paham-paham yang terjadi di masa itu sehingga orang mikir, oh ini pahamnya nih. Karena kenapa? Efesus itu kota perdagangan, dia kayak Singapura, completely kayak Singapura. Jadi
banyak cendekiawan, banyak orang dari latar belakang negara, pemikiran, para para orang-orang hebat dan bertalenta datang ke sana. Makanya pemikirannya pun jadi luas banget, jadi lebar banget. Tapi ada beberapa pemikiran yang nggak sehat. Pemikiran apa? Yang penting masih ini, yang penting masih ini, yang penting masih ini. Nanti saya bantu kita lihat. Itu di-tackle semua sama Yohanes. Supaya apa? Jangan sampai ketipu kita sama pemikiran-pemikiran yang lucu. Sama kayak kita sekarang. Banyak banget informasi yang masuk di kepala kita. YouTuber yang jadi idola kita, bahkan informasi lucu. Dan anehnya kita gini, udah jelas-jelas dia YouTuber, bukan cendekiawan. Kita anggap semua omongan dia sebuah kebenaran. Kan kitanya yang lucu. Mereka itu entertainment, bagiannya entertainment, bukan pusat kebenaran. Kalau kita ambil itu sebagai kebenaran, kitanya yang salah. Buat saya kitanya yang salah. Mereka ada nggak poinnya? Mungkin ada. Tapi buat saya, kitanya salah. Kayak itu tadi lah, kayak kemarin saya contohkan ke kalian. Saya minta channel pendidikan di channel Atta Halilintar. Ya, nggak mungkin lah. Mana nih Atta Halilintar nggak mendidik? Ya, janganlah. Itu kita yang salah persepsi. Kitanya salah ekspektasi. Kita mau satu channel ini bicarakan sesuatu tentang kita. Sama, kayak semua yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Yang bukanlah pusat kebenaran, kita ambil kebenaran. Firman Tuhan yang jelas-jelas kebenaran, kita ambil lucu-lucu. Kebalik jadinya. Nah, itu yang terjadi pada masa itu. Ya, jadi ada banyak pemikiran-pemikiran yang lucu, yang akhirnya membuat orang-orang tuh miss sama maunya Tuhan sebenarnya. Oke? Dan saya akan bantu, seperti yang saya bilang tadi, untuk bantu kita melihat ke dalam dua hal, dan satu practical things yang kita bisa lakukan sama-sama. Untuk apa? Untuk kita bisa mengerti kenapa kita perlu mengasihi dan kita bisa mengasihi. Ya, waktu kita saat ini underestimate diri kita bilang kita nggak bisa mengasihi, itu adalah usaha kita untuk mengkerdilkan satu hal yang Tuhan sedang tanamkan hari ini di dalam hati kalian. Waktu kita banyak buat excuse hari ini, itu adalah satu langkah di mana kita mengkerdilkan betapa besarnya keistimewaan dan privilege yang kita punya dari Tuhan. Apa keistimewaan itu? Saya akan bawakan ke dalam poin pertama. Kita semua memiliki yang namanya benih ilahi. Yes, kita semua punya benih ilahi. Nanti saya akan bantu kita lihat bagaimana benih ilahi ini ditanamkan sama kita. Ya. Saya mau ajak kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 1 ya. Nah, ini pasal pertamanya dari perikop ini. Dikatakan seperti ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Ya. Jadi Yohanes tuh membuka pelajarannya dengan satu flashback buat anak-anaknya yang ada di Efesus ini. Lihat lagi apa? Seberapa besar kasih karunia Allah buat kita semua. Jadi sebelum kita mau belajar mengasihi, yang perlu kita belajar adalah kita belajar lihat dan belajar sadar sama kasih karunia Tuhan. Makanya saya setuju sama kata Bang Guntur bulan lalu ya. Habiskan effort kita, tenaga kita untuk cuma sadar sama seberapa besar kasih Tuhan buat kita. Sehingga itu akan instantly buat kita nanti gampang untuk mengasihi. Completely, mengasihi itu nggak susah. Tapi bang, aku insecure. Tapi bang, aku introvert. Aku nggak bisa nih. Itu adalah pemahaman-pemahaman yang dunia ajarkan sama kita. Yang membuat kita mengerdilkan apa yang Tuhan mau kasih sama kita. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah untuk kita mau lihat seberapa besar kasih setia Tuhan yang dikaruniakan sama kita. Karena saya percaya, kalau kamu baca di next slide, saya tulis seperti ini. Kita hanya dapat mengasihi atau mengerti mengapa kita perlu mengasihi saudara dan saudari kita. Di saat kita benar-benar bisa melihat dan kita sadar betapa besar kasih Tuhan berikan sama kita. Kita cuma mampu bisa mengasihi kalau kita punya sensibilitas ini. Kita punya sense ini sama Tuhan. Waktu kita lihat ya,
Tuhan itu, benar nggak Tuhan mati buat kita? Yes, betul. Tuhan mati buat kita sehingga kita melihat bahwa Tuhan menganggap diri kita berharga. Betul, tapi Tuhan juga mati buat orang ini. Sehingga kita pun perlu melihat mereka juga berharga di mata Tuhan. Sehingga waktu mereka berharga, kita treat mereka pun nggak sembarangan. Kayak kamu punya jam mahal, kamu nggak akan perlakukan jam mahal kamu sembarangan. Karena sebegitu berharga dia di mata Tuhan. Waktu kita sama brother dan sister kita pun, kita akan perlakukan mereka dengan sangat berharga. Kita sayang mereka, nggak jadi beban berat. Karena kenapa? Tuhan udah sayang banget sama dia, ini berharga loh. Ini orang di mata Tuhan. Betul nggak kita berharga? Yes, betul. Tapi kita perlu lihat juga, saudara-saudari kita pun berharga. Sehingga kita perlu treat dia. Like bagaimana Tuhan mau mengasihi dia. Waktu kita ngelihat diri kita anak Tuhan, kita nggak anggap diri kita lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain. Justru kita akan berikan penghargaan terbaik kita. Penghargaan terbesar kita untuk saudara-saudari kita. Karena Tuhan menaruh hati dan pengorbanan terbesar juga buat orang ini. Hari ini pertanyaannya seberapa besar kita mau kasih effort kita untuk melihat dan sadar sama kasih yang Tuhan berikan sama kita. Ya, ini satu privilege yang saya sampaikan tadi di poin pertama saya. Dikatakan seperti ini. Di 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Wah, Tuhan itu titipkan benih ilahi loh di hati kita. Waktu kita bilang kita nggak bisa mengasihi, kita nggak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, kita nggak bisa selfless. Trust me, itu usaha kita untuk mengkerdilkan seberapa besar kebaikan Tuhan buat kita. Ada benihnya. Dan setiap benih pasti tumbuh ya yang sama dengan benih itu. Kalau itu adalah benih ilahi, yang tumbuh pun adalah buah-buah ilahi. Yang tumbuh pun adalah tindakan-tindakan ilahi. Yang tumbuh adalah pohon ilahi. Saya nggak mungkin nanam padi yang tumbuh kambing. Iyalah, satu binatang, satu tumbuhan gitu kan, beda. Nggak mungkin juga nanam padi, numbuhnya bawang. Nggak mungkin. Karena kenapa? Karena apa yang kita tabur, ya itu yang kita tuai. Waktu kita ditabur sama Tuhan, benih ilahi itu. Harusnya yang tumbuh secara instan itu, ya itu adalah pohon-pohon ilahi itu. Kalau yang Tuhan tanam adalah karakter ilahi itu buat kita. Harusnya secara fase yang benar, yang tumbuh itu akan jadi benih, akan jadi pohon yang ilahi juga. Makanya mengasihi itu jadi nggak sulit karena kamu punya bekalnya. Kita punya bekalnya yang Tuhan kasih. Kita perlu sadar kita punya benih ilahi itu, brothers sisters. Ya, itu yang menunjukkan kita bagaimana kita harus bertindak, kemana kita harus melangkah. Nah, jangan dikerdilkan. Waktu kita mau bilang, saya nggak bisa, saya harus egois, percayalah. Itu bukan suatu pemahaman yang completely valid. Tadi saya lihat satu tulisan ya di Instagram, dikatakan seperti ini, sebenarnya tulisan lama, tapi saya baru kerimain lagi. Dibilang seperti ini, jangan pernah dengar kata hati, dengar kata Tuhan. Karena hati itu salah satu yang Tuhan sangat suka, tapi hati itu salah satu yang paling lemah. Makanya jaga hati kita. Jadi waktu kita dengarkan hati kita, apalagi waktu kondisi nggak sehat ya, wah amburadul lah kita. Kita punya benih ilahi itu. Itu persepsi Tuhan yang saya mau berharap ada pada diri kita semua di sini. Maka saya tuliskan di situ bahwa setiap anak Tuhan memiliki benih ilahi untuk mengasihi. Jati diri Anda
adalah untuk mengasihi. DNA Anda adalah kasih itu sendiri. Anda nggak perlu terheran-heran dengan orang mengasihi. Terheran-heranlah dan bingunglah Anda kalau Anda nggak bisa mengasihi. Hidup benar itu, hidup penuh kasih itu jadi apa ya? Jadi memang udah efek seharusnya aja. Waktu orang hidup dalam benih kasih ini, ya, dalam benih ilahi ini. Itu jati diri Anda. Jangan mau dipersepsikan dengan cara orang lain memandang Anda. Karena Tuhan punya persepsi yang indah. Sampai dia harus meletakkan benih ilahi itu dalam diri Anda. Saya jujur mau share satu orang ya. Ini jujur, ini menginspirasi saya banget semangat banget ya. Saya mau share tentang Granny Molly. Ya, Granny Molly ini bukan saudara dari Grammy Awards ya, karena itu beda. Oh, satu Grammy, satu N ya, Granny Molly. Saya tahu ini sharing saya ini nggak akan mewakili semua tentang dia ya. Saya tahu sharing saya ini punya keterbatasan. Yang kedua, saya juga punya pengalaman sama Granny Molly juga nggak banyak. Saya cuma jemput dia, antar dia, ngobrol sama dia sebentar gitu. Nggak panjang, tapi ini pembicaraan yang berkesan buat saya secara pribadi. Ya, ini adalah bukti waktu benih ilahi itu benar-benar tumbuh. Banyak keterbatasan, itu bisa di-tackle. Banyak rintangan, akan dicari caranya gimana caranya supaya bisa. Kalau orang nggak punya benih ilahi, nggak menghidupkan benih ilahi, ya, banyak cara, tapi banyak juga alasan dibuat. Supaya apa? Supaya nggak terjadi. Tapi ini benar, satu contoh yang luar biasa. Saya sedikit cerita tentang dia, ya, apa yang saya bicara sama dia, nasihat-nasihat yang saya dapat dari dia. Sambil nanti ada 2 orang tokoh lagi yang saya akan ceritakan sama kita di sini yang jujur sangat menginspirasi saya. Ya, dan saya mau cerita sedikit tentang Granny Molly. Granny Molly ini usia 83 tahun, sister kita dari Georgia. Kalian nggak nyanyi ya? Georgia. Biasanya gitu kan, ada kata gitu langsung disambut gitu. Enggak ya? Jangan suruh saya lanjutkan ya, saya nggak tahu soal liriknya. Ya, Georgia ini samping Babelan, kalau kalian nggak tahu, Kecamatan Durenjaya ini, ya tetangga saya. Ya, usianya 83 tahun. Oke, 83 tahun dan dia memiliki keyakinan bahwa di usia indahnya dia mau membagikan perjalanan dia bersama Tuhan, pengalaman dia bersama Tuhan, hidupnya dia untuk sister-sistersnya dia secara khusus ya, yang ada di beberapa negara. Ya, saya tanya sama dia apa negara yang paling lu suka gitu, yang paling kamu suka. Saya bilang bahasa Inggris dong pasti, ya kan. Saya tanya sama dia, what is your favorite food gitu. Terus enggak lah, favorite country ya. Dia bilang Pakistan. Ya, dia bahkan udah sampai kunjungi Pakistan selama 4 kali. Dan salah satu yang dia suka juga adalah Indonesia. Dia suka sama keramataman yang ada di Indonesia. Punya keterbatasan dalam penyakit ya, dan punya keterbatasan juga dalam bahkan berjalan. Ia 83 tahun ya. Kita expect apa? Expect dia lari nggak mungkin ya. Dia pakai tongkat dan dia harus menggunakan itu. Sometimes dia harus gunakan wheelchair ya, kursi roda supaya dia bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan saya tanya kan, gimana caranya kamu bisa pergi ke beberapa negara setiap tahun dan untuk melayani mereka. Nah, kabar buruknya Granny Molly ini nggak kaya. Ya, Granny Molly ini bukan seorang sultan ya, bukan sultan kayak Dede gitu, bukan. Dede nggak ada ya? Oh, gue pikir Dede, ternyata Yabes. Oh iya, dia sultan ikan. Dia bukan orang kaya banget. Bapaknya nggak punya pelindo kayak Sira, ya. Sira nih bapaknya punya pelindo loh guys. Kalian tahu pelindo nggak? Nggak, itu bercanda saya. Kalau ini dia punya pelindo, gereja kita di sebelah tuh, di Gramedia. Karena bisa dibeli sama dia. Ya, saya tanya sama dia, gimana caranya kamu bisa pergi ke luar negeri? Kamu tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia fundraising. Dia bukan berasal dari keluarga kaya, anaknya juga kaya, tapi apa yang dia lakukan? Dia fundraising.
supaya dia bisa pergi ke negara-negara ini dan menguatkan sister-sisters yang ada di beberapa negara itu. Can you imagine? Orang seusia Indah kayak dia mau fundraising bukan untuk liburan tapi untuk melayani orang-orang, nggak keberatan, nggak ngerasa itu berat banget dan besar banget. Nah ini bisa jadi contohan buat kita. Nanti kita lihat ya, retret 2,5 juta. Apa iya kita merasa 2,5 juta itu mahal? Aduh mahal banget 2,5 juta. Nggak bisa nih gue ikut retret nanti. Yang kampus nanti 700.000, kampus ya 700.000 di Jakarta lagi. Mending kalau liburan kemana? Ini Jakarta 700.000 gue keluar. Bisa punya alasan kita. Udah gue cuma ke Jakarta retretnya 700.000 gue keluar. Bisa banyak kita buat alasan. Tapi Granny Molly nggak gitu. Waktu orang punya benih ilahi itu, uang tuh nggak jadi masalah besar buat dia. Dia akan cari cara gimana untuk bisa melayani. Dia akan cari cara gimana untuk mengasihi. Retret kita masih ada yang singles ya, 2,5 juta nanti di bulan September dan Oktober. Masih ada cara. Nggak buat eksekusi dulu, mahal gue nggak join deh. Nanti buat alasan, nggak bisa izin. Padahal belum minta izin sama bosnya. Ada target yang harus dikejar, kan akhir bulan tuh. Kita buat alasan gimana caranya supaya kita nggak pergi mengasihi orang-orang di sana. Tapi Granny Molly ini beda. Apalagi, waktu kita buat eksis soal apa? Soal kesehatan. Kita bersin dikit, nggak datang gereja. Ya ampun Tuhanku Yesus. Bersinnya pun karena kena debu, bukan karena sakit gitu. Ada debu, gitu kan. Sorry ya, gue online aja. Kan masih bisa kan online? Ya. Kita bisa kayak gitu. Alasan apa lagi? Alasan jarak. Granny Molly dari, ya benar ya tadi Babelan ya, samping Babelan ya Georgia itu ya. Tapi tetap jauh loh. Amerika tuh jauh. Kalau kita nonton Ada Apa Dengan Cinta ya, Rangga tuh nggak pulang-pulang karena saking jauhnya itu. Saking jauhnya Amerika ke Indonesia itu, sampai nggak pulang-pulang sekian purnama si Rangga. Karena segitu jauhnya. Hari ini, waktu kita jarak ke gereja 30 menit, jarak ke tempat stadion 15 menit, 20 menit, masa iya kita buat alasan? Apa iya kayak gitu hasil dari benih rohani yang Tuhan tanamkan sama kita? Retret jauh bro, Bali, udah yang deket-deket aja, puncak. Paling cuma 200.000 keluar, ya ampun Tuhanku Yesus. Kenapa kita fokus sama diri kita terus sih? Kenapa kita susah untuk melihat ini adalah kesempatan kita kenal semua brother sister kita dari luar kota. Ini adalah kesempatan kita bisa berfellowship sama mereka, kita mengasihi mereka. Untung-untung 28 Oktober kalian ditembak loh sama brother. Ada satu brother bersumpah pemuda katanya 28 Oktober kan. Untuk mengasihi kalian. Waduh, indah banget. Kalau yang kamu beda, bang terlalu dekat di Jakarta retretnya, yang jauh kayak. Karena 700.000 gua keluar. Tapi nggak apa-apa, itu kesempatan kamu kenal bule-bule yang dari ya walaupun bulenya bule Singapura sih ya, nggak bule-bule banget. Bule Malaysia. Bisa loh kita ketemu. Ini enak nih, brother sister sekarang di kampus yang cuma favoritin sesama Bekasi. Ya nanti lu kenal deh, brother sister lu dari Jakarta, Surabaya. Oh, ganteng-ganteng, baik-baik. Ternyata guanya kurang gaul. Ngelihatnya sini terus, ngelihatnya Bekasi terus. Dibimbing berkali-kali, enggak mau, aku mau sama dia. Ketemu bule Singapura, enggak, aku sama dia aja. Yeah. Dari segi biaya, Granny Molly nggak komplain. Jarak, dia nggak komplain. Kesehatan, dia completely nggak komplain. Nah, ini yang paling lucu, fakta yang paling lucu yang saya lihat dalam beberapa waktu terakhir. Orang yang punya keterbatasan, punya kendala biaya, punya isu kesehatan. Dia rela datang dari Amerika ke sini, tapi yang malah yang 30 menit dari tempat ini, nggak datang. Itu sedihnya.
Itu hikmat dari orang tua itu mahal loh. Apalagi dengan seluruh perjalanan hidup dia ya. Dia mengalami 2 kali ditinggal sama suami. Dia ada yang meninggal suaminya. Itu mahal loh. Tapi masa kok kita yang gak datang dari Bekasi? Apa iya itu buah dari benih rohani yang Tuhan kasih sama kita? Nah, completely saya nggak ngajak kita kayak Granny Molly. Ya. Satu, belum tentu kita nyampe usia 83, bener nggak? Ya dibalik 38 pun belum tentu nyampe kita. Bang Guntur udah lewat. Udah lewat, ketahuan jadinya kan. Bang Guntur hampir 3 kali Sweet 17 dia kayaknya. 41 ya? 51. Ya. Ketawanya telat sekali ya. Saya nggak ngajak kita kayak Granny Molly. Tapi seharusnya waktu kita punya benih ilahi itu, apa yang ditampilkan Granny Molly itu adalah satu hal yang bisa mewakili buah dari benih rohani yang Tuhan tanam sama kita. Yang kedua, saya juga jujur, saya terinspirasi banget sama orang di belakang sana. Ya sama Sansan. Cie, salting nih. Saya harus puji dia, karena ini laptop dia saya pinjam loh. Nanti kalau saya nggak puji, bang balikin, nama gue nggak di-mention. Enggak ya, Sansan nggak gitu. Ya, dalam pujian dan doa beberapa waktu terakhir, dia tuh nggak pernah miss datang ke pujian dan doa. Untuk apa ya? Untuk jadi kameramen di belakang sana, untuk melayani kita semua. Tinggalnya di mana? Kalau kalian tahu dia tinggal di Kerawang. Tapi pada waktu itu karena dia lagi magang di Percetakan Uang Republik Indonesia ya, di Peruri Blok M, dia harus tinggal di sekitar Blok M sana. Jauh, saya ngerayain ulang tahun dia pun jauh banget. Jalan dari sini jam 10, nyampe sana jam 12 lewat gitu. Jauh banget nih ke tempat Sansan. Tapi dia datang tuh. Untuk jadi kameramen di sana. Dan setiap selesai itu, kita harus berlomba-lomba. Kemana? Ke stasiun kereta. Supaya dari stasiun kereta, dia pergi juga ke, bisa keburu naik MRT-nya. Jadi semua biaya transport dia itu murah. Dan itu, ya kalian tahu, selesai ibadah kita jam berapa? Jam 9, setengah 10. Perempuan bisa lakukan itu. Itu contoh benih ilahi. Siapa lagi? Felis, saya kasih 2 lah, biar brother ada pilihan tambahan. Ada 2 nih kayaknya. Felis pun begitu, dia dari Kerawang, bapak ibu lagi kan kebiasaan di ini tadi, brothers sisters. Ya, ada satu masa waktu dia mau melayani sebagai kameramen juga di pujian dan doa kita, dia kecelakaan. Dia nabrak satu mobil. Untungnya waktu dia nabrak itu orang yang keluar tuh kan cowok ya. Untungnya nggak jadi jatuh cinta, karena jatuh cinta jadi sinetron nanti. Ya, untungnya nggak gitu yang terjadi. Walaupun dia diantar loh sama orang itu, karena mobilnya lumayan rusak berat yang bagian depan. Jadi ditaruh di pintu keluar tol Bekasi Timur, dia diantar sama orang yang dia tabrak itu ke MOP ya. Lalu dia melayani bersama-sama. Setelah itu pulang, saya antar dia, saya bersama istri saya Kak Ledia, ngantar dia ke Kerawang. Saya bawa mobil dia yang habis tabrakan, jadi Kak Ledi bersama Felis di mobil saya gitu. Saya pulang ya dari jam 10, nyampe di Kerawang jam 1. Saya baru lihat ternyata lalu lintasnya macet semacet-macetnya. Macet semacet-macetnya. Saya pakai metik aja pegel. Apalagi pakai manual yang kayak saya punya biasa ya. Pegel banget. Sampai akhirnya waktu mau pulang balik ke Bekasi, saya ambil jalur Pantura ujung-ujungnya. Saya nggak mau ambil jalur tol lagi karena saking macetnya. Saya ambil jalur Pantura tuh dari Karawang ke Cikarang, lalu sampai Bekasi Timur tuh ya. Kalian tahu mungkin lintasannya baru sampai tempat saya. Tapi waktu itu saya mikir, wah gila ya. Hanya untuk jadi kameramen di malam pujian dan doa kita. Bisa sampai ke rumah jam 1 pagi. Terlibat dengan macetan yang super, nggak bikin enjoy. Tapi itu hasil dari buah benih ilahi yang Tuhan tanam. Saya nggak ngajak kita jadi susah, nggak juga. Tapi waktu kita punya benih ilahi, kita tahu kesusahan kita, challenge kita tuh akan buat kita belajar gimana caranya supaya ini jadi bisa. Keduanya,
Kayak Sansan ya, bukan orang kaya, brother sister. Saya izin share sedikit ya San ya. Sansan itu nggak dikulahin dengan keuangan keluarga dia, karena memang keluarga dia lagi nggak banyak rezekinya. Makanya dia harus coba kejar tuh MRT dan kereta supaya murah. Ya apes-apesnya kalau nggak dapat MRT naik ojek, tapi jadi mahal. Tapi kesusahan itu, waktu kita tumbuhkan benih ilah itu, kesusahan itu bukan jadi satu hal yang besar. Karena kita tahu ada hal yang lebih besar daripada itu semua, yaitu kasih karunia Tuhan dan benih ilah yang Tuhan tanamkan sama kita. Jangan pernah anggap ada satu kuasa, ada satu hal yang lebih besar daripada kebaikan Tuhan buat kalian. Tak ada. Tak ada satu kuasa atau suatu hal pun yang lebih besar daripada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan sama kita. Makasih responnya ya. Saya mau dalam jadi lucu nih. Gak ada kuasa yang lebih besar daripada waktu itu yang kayak gini lucu-lucunya menjadi anak Tuhan. Gak ada. Itu akan buat kita mampu untuk tackle hal-hal yang men-challenge kita. Makanya saya suka banget dibilang di sini. Sebab orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih, sorry saya salah baca ayat ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku. Dan yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini tandanya nih. Jadi kamu nggak pakai atribut salib, nggak serta-merta kita jadi murid Yesus, jadi anak Tuhan. Nggak tiba-tiba kita pakai Jesus, belakangnya Christ, kita jadi anak Tuhan. Enggak. Tapi atribut utama kita itu adalah kasih. Itu yang menentukan kita bahwa kita adalah murid Tuhan. Itulah tanda sebenarnya kita adalah murid Tuhan. Ya. Jangan pernah kerdilkan benih rohani yang Tuhan kasih buat kamu. Dengan persepsi, dengan kekhawatiran, dengan fakta hidup, jangan pernah kerdilkan itu. Karena itu terlalu besar. Ya. Poin yang kedua, dalam perbuatan. Love itu perlu dalam perbuatan. Oke, kita baca di sini. Kita tahu ya di di Yohanes 13 ya, ayat 35. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap hidup di dalam maut. Tetapi orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini tadi saya bilang bahwa orang-orang itu jatuh pada prinsip surface layer. Yang penting gue nggak jahat, yang penting gue nggak sampai ngebunuh, yang penting gue nggak sampai ngerugin orang lain. Ini pemahaman salah yang tadi saya bilang di awal. Selama saya nggak membunuh, oke lah, masuklah dalam kategori mengasihi. Selama saya nggak jahat nih, saya kan nggak jahat sama kalian kan, oke lah, masuk dalam kategori aman. Lahir tuh pemikiran, saya cuma benci, cuma nggak suka aja. Nggak buat kalian rugi kan? Let's say misalnya saya benci sama kalian, ada yang rugi di situ? Nggak ada. Yang rugi kan saya sebenarnya, benar nggak? Karena saya dipenuhi rasa nggak enak, saya rasa marah. Tapi buat Tuhan, itu satu hal yang segitu dalam gitu loh. Orang-orang mikir, loh kok bisa Bang John? Membunuh sama dengan pembenci manusia. Sama. Ini cara pikir Tuhan yang jujur hebat banget. Karena kenapa? Waktu kita membunuh, itu adalah usaha kita untuk menghilangkan nyawa orang itu. Membuat dia nggak ada di dunia ini. Sama kayak kita membenci. Itu adalah usaha kita juga untuk membunuh. Menghilangkan orang itu dari pikiran kita, dari lingkungan kita, dari tempat kita berada, keberadaan dia kita nggak peduli. Sama-sama kita anggap nggak ada orang yang kita bunuh sama kita benci. Sama-sama orang yang kita males lihat. Kan imagine, misalnya kamu ngebunuh orang, terus kamu masih lihat dia, takut kan kamu? Waktu kamu benci orang, kamu lihat dia, kamu juga males kan? Makanya sama, membenci sama membunuh itu sama bagi Tuhan. Usaha kita membuat orang-orang tuh nggak ada.
Nah hari ini kita bisa nggak gitu? Bisa. Waktu Asyir tadi ngasih kita Happy Sunday, senyum. Kita kayak nggak ada orang yang ngasih kita apa-apa. Ambil, langsung duduk. Waktu kita setelah ibadah, kita nggak say thank you sama orang-orang di sini. Kayak nggak ada orang loh yang tadi melayani. Buat saya you don't have to say thanks. Sekarang kenapa? Satu, ini ya pemikiran aja ya, pemikiran saya aja ya, bukan kebenaran. Ya satu, saya digaji, nggak perlu saya thank you. Udah ada bentuk saya thank you-nya. Tapi kalaupun kalian berbesar hati, nggak apa-apa saya thank you. Tapi buat orang-orang ini, mereka nggak digaji. Masa ya kita anggap mereka nggak ada, mereka melayani kita, mereka mengasihi kita. Tapi kita anggap mereka nggak ada. Mereka sajikan ini semua secara visual buat yang online dan audio juga buat yang online. Mereka sajikan ini semua. Tapi kita anggap mereka kayak nggak ada gitu. Kita nggak say thank you, kita nggak apresiasi mereka. Mereka senyum, kita nggak respon. Bagi Tuhan itu sama. Apalagi kebiasaan kita yang bisa membuat orang kelihatan kayak nggak ada. Bang Guntur nanya kabar, kalian nggak ada jawab. Gimana kabar? Diam tuh tiba-tiba di grup. kayak nggak ada Bang Guntur di situ. Padahal lagi nanya sesuatu loh. Kayak pembimbing kita lagi nanyain kabar kita. Dia respon guys. Waktu kita nggak respon itu kayak kita anggap dia nggak ada. Grup kita punya pertemuan, ya. Ini action ya, saya bicara tentang action ya. Ini grup kita punya pertemuan, kita nggak datang. Kita anggap ya udah nggak ada lah, terserah mereka. Kita bisa kayak gitu. Ya. Singles mungkin buat kelas untuk karir lah ya, untuk semuanya. Dibuat kelas sedemikian rupa, diambil pembicara yang terbaik, diminta dari sana, harus keluar duit lagi mereka. Tapi kita nggak ada dengan apa? Ya kita nggak ambil serius pelajarannya. Makanya bagi Tuhan itu sama dengan pembunuhan. Makanya Tuhan tetapkan satu hal yang jadi ukurannya dia. Yaitu apa? Dikatakan di ayat selanjutnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Nah ini ukurannya. Bahkan dalam kategori Tuhan bilang wajib untuk menyerahkan saudara-saudara, nyawa kita bagi saudara-saudara. Saya berharap kayak saya bilang di awal tadi ya, nggak bicara tentang, dia aja nggak gitu, saya ngapain gini. Nggak sampai di level itu kita. Saya yakin hati kita baik-baik. Tapi kalaupun dia, pernyataan itu harus keluar ya, dianya nggak mau, dianya pun nggak begini, itu terjadi karena kita udah memilih mengasihi dia lebih dulu dan dia memilih untuk tidak dikasihi. Baru tuh kita bisa bilang, ya udahlah dia nggak mau. Tapi kalau dia nggak nyatakan hal itu adalah kesempatan kita untuk terus mengasihi orang. Ya, saya berharap kita bisa melihat kepada dua hal ini, bahwa setiap dari kita punya benih ilahi yang Tuhan kasih. Jangan pernah kerdilkan apa yang jadi benih ilahi yang Tuhan tanam. Dan kedua, itu akan tertuang secara proses yang benar ya. Dalam apa? Dalam perbuatan kita. Dengan bahkan kita bisa mengasihi saudara-saudari kita sampai dalam level wajib menyerahkan nyawa. Nah, ada beberapa action plan yang kita bisa buat ya sebagai bagian di mana kita mau belajar untuk melakukan love in action ini. Kita bisa lihat di Roma 12 ya. Ini kalau kamu baca Roma 12 ayat 9 sampai 21 itu jelas-jelas judulnya pun love in action. Tapi saya izin bacakan secara cepat saja. Dan ini nanti saya berharap kalian baca di rumah dan kalian digest sendiri dan putuskan apa tindakan kasih yang mau kita sendiri lakukan. Dikatakan seperti ini di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, jangan pura-pura mau sayang orang. Sayang mah sayang aja. Apalagi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini penting nih, khususnya buat kita anak-anak muda, teens dan kampus paling penting. Kita perlu punya attitude ini. Kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Kita harus berlomba-lomba, kita yang duluan.
Bukan tunggu kita direspect sama mereka, baru kita respect mereka. Bukan. Karena kita mau dahuluan. Mau berlomba-lomba untuk memberi hormat, saling mendahului katanya. Gua duluan nih, gua duluan mau kasih hormat. Gua duluan. Bukan tunggu kita direspect, baru kita respect orang. Ya, dibilang bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunan dalam doa. Nah, ini menarik banget. Ini jadi kesempatan kita ya, kita udah latih dalam 2 bulan terakhir ya. Kita latih sama-sama. Untuk apa? Untuk kita bisa bertekun bersama-sama dalam doa. Ya, dikatakan juga, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan untuk dirimu selalu memberi tumpangan. Lalu dikatakan juga, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita yang udah dinasihati, yang dibimbing, diajarin, jangan ngerasa diri kita pandai. Dengan buat apa? Dengan buat banyak lagi alasan. Alasan-alasan yang kita bilang alkitabiah ya. Untuk buat kita berhenti mengasihi. Ya, dikatakan juga seperti ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini menarik banget. Can you imagine? Setiap orang tuh punya pandangan ini. Sedapat-dapatnya ada dalam diri kita, dia akan mengusahakan perdamaian. Saya punya hati, saya pengen damai nih. Yang lain juga pengen damai. Wah, jadi indah hidupnya. Yang kita mau bawa itu semua perdamaian, jadi indah hidupnya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan katanya. Maka dibilang sama Tuhan di ayat berikutnya, saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, dan akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Ya, kalau ada orang jahatin kita, mungkin di antara kita sini ada yang mungkin saling utang gitu ya. Udah nggak usah tuntut pembalasan, biar Tuhan yang balas. Sambil ya tetap on the cost orang-orang yang mungkin utang sama kita. Gimana rencana pembayarannya, supaya kita didik dia juga. Banyak ya orang-orang yang study sama kita, pinjam uang lalu kabur hilang gitu ya. Brother sister yang lagi gak semangat kita bantu, tahu-taunya pergi kemana gitu. Gak bertanggung jawab. Saya percaya kebaikan hati kalian tuh akan dipandang sama Tuhan. Gak usah tuntut balas. Tuhan yang melihat itu berharga di mata dia. Ada masanya Tuhan untuk kasih hukum dia yang jelas. Mungkin bukan hukum buat dia, tapi hukum buat kita. Kitanya menjadi jadi seseorang yang mungkin lebih berperan besar lagi dalam kehidupan jemaat kita, dalam kehidupan kita pribadi. Ya, hukum yang pasti akan terjadi. Amin. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini beberapa action plan yang bisa kita lakukan. Ya, khususnya dalam 1 bulan ke depan. Nah, saya dari tim sosial media juga lagi buat campaign, ya, Love Man in Action nama campaignnya. Di mana campaign ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan atau membagikan momen-momen di mana kita mau menunjukkan kasihnya kita terhadap apa? Bisa jadi buat pemerintah lah, bisa jadi buat pasangan. Kalau kalian pasti nggak punya pasangan kan? Jangan kirim buat pasangan, kalian kan nggak punya. Ya, tapi bisa buat orang tua, bisa buat anak juga kalian nggak punya. Ya, kalian baik, belum punya. Bisa buat lingkungan, misalnya kalian ada sampah nanti kalian bisa angkat, gitu ya. Tapi jangan, teman gue nih sampah nih kita buang, jangan. Itu orang berharga kok di mata Tuhan ya. Jangan jadi begitu. Lalu apalagi? Kita terhadap pemerintah. Kita bayar pajak kita lagi lapor pajak ya. Ayo kita lapor pajak kita. Ya, sultan-sultan di sini tolong lapor pajak kalian. Kan banyak kalian sultan di sini kan. Bayar pajak kita, apalagi? Misalnya kita waktu berkendara, taatilah peraturan rambu-rambu lalu lintas. Itu bentuk kita mengasihi pemerintah kita. Nah, saya berharap nanti kita bisa bagikan momen-momen itu. Ya, karena kenapa? Karena kita punya 2 hal tadi. Benih ilahi dan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Dan itu jauh lebih besar dari apapun. Dan itu memampukan kita untuk bisa mengasihi. Amin. Itu saja khotbah saya hari ini. Hopefully ini bisa bantu hati kita. Dan saya mengajak kita bersama-sama menutup dalam doa. Tuhan, begitu besarnya Engkau. Begitu besarnya kasih karunia Engkau yang Kau curahkan buat kami. Begitu berharganya Bapa, benih ilahi yang Kau tanamkan di hati kami.
Sehingga seharusnya itu memampukan kami Bapak untuk bisa mengasihi layaknya Engkau mengasihi. Hari ini Engkau nggak cuma membawa kami mengasihi sebagaimana kami ingin dikasihi, tapi lebih daripada itu kami ingin mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. Bapak yang baik, biarlah kami nggak kerdilkan diri kami dengan pandangan-pandangan yang menyesatkan kami layaknya yang terjadi di Jemaat Efesus pada masa itu. Biarlah kami memusatkan mata kami, pandangan kami hanya kepada Yesus. Karena waktu kami arahkan itu pada Yesus, kami akan melihat siapa diri kami dalam Engkau, yaitu seorang anak Engkau, anak terang yang hidup dengan benih ilahi yang indah yang Kau tanamkan buat kami. Bapak yang baik, kami tahu bahwa mengasihi adalah efek instan yang kami punya waktu kami tumbuhkan benih ilahi ini. Waktu kami sibuk untuk sadar dan melihat kebaikan Engkau. Bapak, biarkanlah sejak saat ini kami terus memutuskan langkah-langkah action yang buat kami nyata dalam kasih Bapak. Sehingga setiap orang waktu melihat kami, mereka melihat Engkau yang adalah kasih itu sendiri. Dan seperti Engkau katakan, seseorang hanya dikenal menjadi murid Engkau saat mereka punya kasih. Itulah tanda sejati, itulah atribut kami yang sejati Tuhan sama Engkau. Bapak yang baik, biarlah apa yang kami dengar hari ini bisa membantu hati kami, menumbuhkan iman kami, kasih kami, dan pengharapan kami sama Engkau. Dan ini menjadi hidup yang kami akan jalankan bersama-sama, karena kami pengen punya kasih bersama-sama dengan Engkau, dan bersama dengan satu yang lain juga. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami, biarlah ini menjadi doa dan permohonan yang berkenan di hadapan Engkau. Padamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan aplaus buat Pendeta Joni yang sudah memberikan firman Tuhan di siang hari ini. Saya pribadi sangat belajar dan tertegur hatinya gitu. Bahwa kita itu sudah diberikan benih ilahi. Benih itu bukan menjadi fokus kepada diri kita sendiri. Tapi benih itu untuk fokus kepada Tuhan ya. Dan terkadang pergumulan, masalah, keadaan membuat kita jadi sulit mengasihi itu. Sedangkan Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, bentuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Brother sister juga nanti bisa sharing kepada Bang Joni setelah ibadah ini, atau nanti juga bisa chat ke Bang Joni apa yang kalian belajar pada hari ini. Brother sister, kita akan masuk kepada prosesi komuni, di mana murid Yesus mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sambil brother sister merenungkan firman Tuhan hari ini dan juga salib Yesus, dan brother sister juga bisa mengambil keputusan apa yang mau dilakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Saya persilakan 1-2 menit. Mari kita mengangkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk benih yang Kau berikan di dalam hati kami, Bapa. Tuhan, kami mohon ampun kalau kami masih menjadi pribadi yang egois, Bapa. Kami belajar bahwa Tuhan adalah Bapa yang mau taat, Tuhan yang tidak egois, yang mau berjalan menuju ke Golgota untuk mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Engkau. Bantu hati kami juga Tuhan, untuk kami bisa menceritakan kasih Engkau kepada orang banyak. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum ibadah hari ini kita akhiri, saya akan membacakan beberapa pengumuman di minggu ini. Brother sister bisa lihat ke monitor kiri kanan. Yang pertama, ibadah hybrid Jemaat GKDI Bekasi hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 akan diadakan seperti biasa. Jam 8 untuk ibadah merit dan jam setengah 11 untuk pemuda. Dan yang berikutnya, Retreat Young Christian 2023. Ya, Young Christian kalian sangat bersyukur sekali ya karena tahun ini kita adakan untuk retreat dan untuk disegarkan kembali. Sehingga waktu kita memilih menjadi murid Yesus tidak hanya sekedar menjadi identitas saja, tapi juga bisa menghidupinya. Dan yang berikutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Hai singles, finally setelah 12 tahun, inilah acara yang dinanti-nantikan. It's coming. Welcome to Retreat Single Nusantara 2023, R&B, Refresh and Bond in Bali. And you are invited. Bersiaplah untuk retreat yang paling menyenangkan, hangout, praise and worship, pengajaran yang memberikan kita kekuatan, fellowship, dating dengan seluruh brother sister di Nusantara. Bersiaplah untuk jatuh cinta. Retreat ini akan mengubah hidupmu. Jangan lupa ini tanggalnya 28 September sampai dengan 1 Oktober 2023. See you in Bali. Single semana suaranya? Kalian excited gak untuk ikut retreat kali ini? Semangat dong. Saya mau ceritakan juga sama kalian. Dulu waktu saya ikut retreat ke Malaysia, saya tidak punya uang. Tapi saya bilang saya mau ikut. Ya, saya percaya kalian juga, walaupun ada tantangannya, kalian juga bisa. Dan masih ada waktu 6 bulan lagi, kalian bisa perhitungkan kalian mau tabung berapa setiap bulan. Dan kalau memang ada kendala, kalian bisa juga mendiskusikan dengan pemimpin PDG-nya masing-masing. Ya, harapannya untuk bisa semua singles bisa ikut. Ya. Yang berikutnya, donor darah. Ya, Gereja GKDI Bekasi akan mengadakan donor darah kembali yang diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Maret
jam setengah 11 sampai jam setengah 2. Untuk brother sister yang belum mendaftar, mari daftar. Dan jika kalian sudah daftar, saya mau memberitahukan kalian juga perlu beristirahat cukup sebelum nanti donor. Dan juga kalian makan 3 jam sebelum donor. Untuk yang punya kekurangan darah, kalian juga bisa minum sangobion. Dan jangan minum miras sebelumnya ya. Karena nanti darahnya bermasalah untuk orang yang menerimanya. Ya, itu. Nanti mabuk dia. Jangan. Oke, yang berikutnya ada video menarik lagi. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, משיח, משיח, משיח. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mashiach, Mashiach, Mashiach. אבל מי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אבל מי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. שיבוא, יו. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, משיח, משיח, משיח. Ya, GKDI Goes to Israel 2024. Ini ke Israel ya, bukan ke Jepang. Soalnya lagu kayak lagu Jepang. Ya, GKDI Nusantara akan mengadakan tour to Israel dan akan mengadakan perjalanan selama 11 hari. Israel Tour ini akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai berikutnya ya. Pada tanggal 29 Oktober sampai 8 November 2024. Bagi yang membutuhkan informasi dan hendak melakukan pendaftaran dapat menghubungi Bro Taufik di 0812 99 03 741. Oke, yang berikutnya baptisan. Kabar sukacita hari ini kita akan ditambahkan 1 sister dan 1 juga brother dalam keluarga. Yaitu ada Ibu Kalima dan juga Antoni Tanuwijaya. Yang akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah di rooftop kita akan adakan baptisan. Setelah itu akan dilanjutkan perayaan baptisan. Siapa aja? Ada Ibu Kalima, Antoni Tanuwijaya, Roy Manatap, dan juga Christian Prayogo Joyo. Ya, jangan lupa datang. Untuk yang tidak bisa datang bisa ikut di Zoom. Yang berikutnya, kampanye Love Man in Action. Tadi seperti Bang Joni sudah bilang, sesuai dengan tema bulan ini, kita sebagai jemaat akan mengadakan suatu kampanye untuk menunjukkan aksi kita
untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Siapa aja itu? Bisa anggota keluarga, bisa juga pasangan, anggota jemaat, pemerintah, orang miskin dan membutuhkan, tetangga, lingkungan sekitar, diri sendiri, atau bos kita juga, teman-teman di kantor. Bagaimana caranya? Berupa video atau foto, kalian bisa post lewat Reels ataupun story di Instagram dan tag @GKDI Bekasi. Serta gunakan hashtag Love Man in Action. Ya, semoga nanti kalian dari sini langsung gua mau buat apa nih kira-kira nih. Pikirkan. Ya, harapannya semua jemaat bisa berpartisipasi. Dan yang berikutnya, open recruitment untuk social media team. Tim sosial media membuka rekrutmen bagi brother dan sister yang memiliki hati untuk membantu menyebarkan Injil lewat media sosial. Posisi yang dibutuhkan antara lain editor, kameramen, sosial media strategi, copywriter, dan talent. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Bang Joni. Yang berikutnya, study Bible. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu ingin study Bible dapat menghubungi admin kami di nomor 0812 8685 8422 atau bisa menghubungi brother sister yang mengajak saudara-saudari ibadah di tempat ini. Dan yang terakhir, persembahan. Persembahan dan perpuluhan untuk GKDI Bekasi dapat diberikan melalui kotak persembahan yang sudah tersedia di belakang atau bisa juga transfer ke rekening BCA di nomor 2883034 180. Ya, itu saja pengumuman minggu ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau dan kami juga Tuhan sangat belajar dari firman Engkau pagi hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Joni Bapak. Tuhan, biarlah firman itu setelah kami keluar dari tempat ini, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Engkau Tuhan. Kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bapak yang baik, terima kasih kami punya gedung yang baik dan bagus ini Bapak. Kami percaya ini juga karena izin Engkau. Tuhan, kiranya Engkau terus yang memberkati proses pembangunan ini Bapak. Engkau juga yang memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam membangun rumah ibadah ini. Biarlah dari tempat ini kami bisa belajar mengenal Engkau lagi. Kami juga bisa menyebarkan Injil di Bekasi ini Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa buat brothers kami, ada Dede Tuhan yang baru saja kecelakaan dan sudah dioperasi ya Bapak. Biarlah Tuhan proses penyembuhan Dede boleh berjalan baik Bapak. Organ-organ tubuhnya yang luka bisa kembali sehat kembali dan bisa juga Tuhan seperti semula Bapak. Begitu juga dengan brother kami Dedi yang baru saja dioperasi lututnya. Tuhan juga sertai dia. Tuhan juga berikan kekuatan dia. Biarlah obat-obatan juga yang dimakan bisa membantu penyembuhannya Bapak. Begitu juga dengan Ibu Pendeta Nita Boyo, pemimpin jemaat kami di Cirebon. Tuhan yang sampai hari ini Ibu Pendeta kami masih berjuang melawan kanker Bapak. Biarlah Tuhan Engkau terus yang memberikan penghiburan dan kekuatan buat Ibu Pendeta kami. Dan kami masih percaya Tuhan bahwa segala penyakit Engkau bisa sembuhkan. Dan Bapak ada rencana baik di balik semua hal yang dialami. Berdoa juga buat korban kebakaran Pertamina yang ada di Pelumpang. Sedih melihat mereka kehilangan rumahnya. Bahkan ada orang yang kehilangan nyawanya Bapak. Anak kecil juga kami lihat ada yang menjadi korban luka akibat kebakaran tersebut. Biarlah Bapak kasih Engkau terus menyertai mereka. Biar juga pemerintah Tuhan bisa memperbaiki ekosistem yang ada Bapak. Penduduk di sana bisa dibawa ke tempat yang lebih aman. Berdoa buat pemerintah ini Bapak. Biarlah semakin hari timbul Bapak orang-orang yang takut akan Engkau.
pemimpin yang bisa membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Nah, dalam Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, brother dan sister semua, saya mau undang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita. Satu pujian. Bertemu dalam kasih-Nya, Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Happy Sunday, brothers and Selamat hari sisters. Minggu semuanya. Have a great one. Aduh, gue nostalgia mulu. Foto dulu, foto. Foto.